untuk mendatangkan semut datang ke kita nggak bisa mengejar semut itu dikumpulkan gitu. Bagaimana caranya? Kita siapkan sesuatu hal yang manis. Kita taruh, maka semut itu akan datang. Seperti itu analoginya. Kalau seperti yang saya lakukan sebelumnya itu seperti mancing ikan. Jadi saya ke laut mencari ikan, mancing. Itu awal Mas ya? Iya. Kalau nggak mancing nggak dapat, kalau mancing dapat, seperti itu. Nah, bagaimana caranya agar saya itu nggak mancing lagi, tapi saya dapat ikan? Caranya dengan cara membuat kolam. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di siang hari ini sepertinya di channel ini tidak biasa ya. Biasanya saya itu membuat sebuah konten YouTube itu di dalam ruangan ya. Namun di video kali ini saya akan mencoba untuk di luar ruangan ya. Dan kebetulan saya kehadiran teman juga di sini yang bertanya-tanya bagaimana sih Mas memulai bisnis online, karena dia saat ini ingin juga untuk berbisnis online. Namun ada beberapa kendala yang dia hadapi ya. Dan mungkin apa yang nantinya dia tanyakan akan mewakili pertanyaan dari beberapa teman-teman yang ada di luar sana ya. Oke. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Muzamil. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Dan di video ini saya akan menjawab diskusi dari teman saya ini ya. Assalamualaikum Mas. Ya, halo Mas Muzamil ya. Ya, mungkin bisa perkenalan dulu. Halo teman-teman, perkenalan ya, nama saya itu Abdullah ya. Saya dari Probolinggo, Kecamatan Paiton, desanya di Alas Tengah Paiton. Saya heran dan ingin bertanya-tanya sebenarnya kepada Mas Muzamil ini karena saya cukup takjub lah dengan apa yang disampaikan tentang apa itu bisnis online. Dan saya juga ingin menggali tentang bagaimana cara berbisnis online, kapan dia memulainya, juga apa sih keuntungan dari bisnis online dan bagaimana pesan dan kesannya untuk para pemuda milenial saat ini. Saya langsung saja ya bertanya kepada rekan saya itu Mas Muzamil. Benar Mas? Siap. Ya. Sebentar dulu. Oke, jadi kali ini kita hanya bincang-bincang santai aja ya. Jadi tidak perlu serius. Kita hanya bincang-bincang santai aja. Mungkin bagaimana Mas Abdullah? Mungkin perkenalan dulu. Sudah tadi. Ya sudah. Jadi gini Mas Muzamil. Oke. Saya bertanya tentang aktivitas Mas Muzamil karena saya cukup heran sih tentang aktivitas kesehariannya itu bagaimana, juga gimana cara mengasah bisnis online itu. Mungkin aktivitas Mas Muzamil selama ini itu gimana Mas, kesehariannya itu bagaimana dari pagi sampai kalau bisa sampai malam lah gitu. Iya. Jadi begini ya. Ya sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah hadir di channel ini ya. Jadi Mas Abdullah ini adalah merupakan salah satu pemuda di desa saya ya, yang mana bisnis online itu masih seperti sesuatu yang aneh gitu ya, sesuatu yang aneh. Dan berbicara mengenai aktivitas, terus terang, saya selama 4 tahun itu sudah melakukan bisnis online. Jadi apa yang saya kerjakan itu tidak terlihat seperti orang-orang pada umumnya ya. Jadi saya hanya duduk di rumah, main komputer. Ya sempat juga dicurigai ya sama bapak mertua itu. Itu ngapain ya? Gitu. Jadi gitu. Nah, aktivitas saya ya seperti itu. Jadi saya tidak kemana-mana. Saya cukup hanya di depan komputer saja. Bagaimana di dalam komputer tersebut bukan main game ya, tapi membuat sebuah istilahnya kolam ya, yang mana nantinya itu tempat untuk saya menghasilkan uang. Seperti itu ya. Apa itu kolam? Jadi kolam itu sebenarnya kolam itu yang dimaksud bukan kolam renang seperti itu ya. Bukan, ya benar. Tapi lebih ke arah membuat akun sosial media ya. Jadi kebetulan awal-awal ketika saya memulai bisnis online itu hanya mengandalkan Facebook saja. Jadi saya awal-awal tuh
produk apa jualan dapat untung, jualan dapat untung. Sambil lalu saya itu membangun channel-channel yang ada potensi besar seperti YouTube, seperti Instagram dan sebagainya. Untuk awal-awal saya hanya jualan di Facebook. Ya seperti kebanyakan orang jualan itu posting. Tapi menurutku itu tidak efektif ya. Lebih baik itu kita sambil jualan seperti itu, kita dapat cash flow, kemudian kita sambil membangun akun seperti itu. Tapi ada nggak Mas, kira-kira dari masyarakat lah atau orang-orang terdekat, saudara atau tetangga lah yang mencurigai Mas Muzamil ini sebagai pekerja bisnis online? Karena di masyarakat itu kan sekarang viral tuh yang namanya entah itu judi online kah, itu ada juga kalau di rumah itu namanya apa ya, tukang tipu lah, istilahnya tukang tipu tapi berbasis telepon gitu. Telepon, SMS gitu ya. Ada nggak Mas kira-kira orang-orang tersebut? Ya jelas lah, kalau itu sudah jelas sekali ya. Awal-awal saya ke desa saya, kebetulan saya adalah pendatang di desa Alas Tengah ya. Jadi saya pendatang di mana pada saat itu masyarakat itu masih mayoritas petani dan peternak. Tidak ada bisnis yang bisa menghasilkan kecuali seperti yang berita tersebar sebelumnya ya. Ada istilah tipu-tipu lewat SMS itu ya. Ada telepon mengatasnamakan apa itu namanya? Orang tua pondok pesantren apa pondok pesantren pas yayasan seperti itu ya. Untuk bisa meraup keuntungan dan ya istilahnya tipu-tipu seperti itu. Dan sempat banyak orang mencurigai seperti itu. Tapi saya juga tidak menyerah ya. Jadi saya sudah setelah saya mendengar seperti itu, saya gerak untuk bagaimana mengedukasi masyarakat bahwa bisnis online itu tidak hanya seperti itu. Bisnis online itu banyak banget gitu ya. Mungkin dari mulai jualan gitu ya Mas? Ya, yang terpenting bisnis online itu macam-macam ya. Jadi kalau misal selain tipu-tipu ya, saya nggak akan bahas itu. Jadi bisnis online itu banyak banget. Kalau orang yang suka menulis itu namanya blogger. Jadi dia bisa menulis di sebuah blog atau di sebuah website yang mana nanti itu ada trafficnya, ada pembacanya ya. Yang mana ketika sudah banyak orang yang mengunjungi website tersebut, dia akan mendapatkan penghasilan dari AdSense atau iklan-iklan yang ditampilkan di situ seperti itu. Kemudian kalau senang YouTube, kita bisa jadi YouTuber gitu. Kemudian kalau Anda pintar dalam hal membuat produk atau teman-teman tidak punya produk, teman-teman bisa dengan melakukan dengan cara dropship ya. Nah, untuk pertama kali ketika saya memulai bisnis online itu saya lakukan adalah dropship gitu. Berarti awal mula itu dropship? Iya, Mas, dropship. Ya? Oh, jadi kalau berbicara tentang bisnis online itu luas berarti Mas ya? Luas banget. Nggak hanya jualan di Shopee atau Iya. bisnis affiliate itu nggak hanya itu aja ya? Iya. Berarti bisa di YouTube juga bisa. Kan, ya? Jadi kalau ada teman-teman atau ada orang yang bisa menghasilkan dari internet hanya dengan tipu-tipu, itu sangat tipu-tipu tuh. Itu malah justru merusak branding ya. Tidak bisa bisnis jangka panjang seperti itu. Karena tujuannya kan kejahatan Mas ya. Tidak usah berbicara dosa ya. Karena itu juga tidak akan tahan lama. Dapat capeknya ya. Oke. Saya juga ingin bertanya sih kepada Mas Muzamil itu, kapan sih Mas mulai bisnis online ini, dari kapan? Jadi gini, bisnis online itu awal pertama kali saya memulai itu sekitar tahun 2015. Artinya sudah 8 tahunan. 8 tahun ya? Iya, 8 tahun lah. 8 tahunan ya. 8 tahun, 7 tahun. Jadi pada saat selesai menikah, dulu saya agak bingung. Karena background saya dulu waktu itu, saya pernah membuka toko counter ya, counter handphone gitu ya. Seperti jualan pulsa dan sebagainya. Dan pada saat itu saya kondisi mengharuskan saya harus pindah ke pedesaan. Yang mana tentunya kalau kita jualan di pedesaan itu seperti counter itu kan agak susah gitu ya untuk mendapatkan penghasilan yang cukup itu. Jadi saya mencoba untuk jualan dropship waktu itu. Dan meskipun sedikit waktu itu sudah cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari saya. Dropshipnya itu di aplikasi apa Mas? Jadi gini, dulu itu tidak ada yang namanya Shopee. Enggak ada ya? Yang dulu paling terkenal itu Tokopedia dan Bukalapak. Dan waktu itu saya berhasil di Bukalapaknya gitu.
Ya, Bukalapaknya. Yang produk yang dijual itu berupa apa, Mas? Dulu banyak ya, seperti jilbab, tas. Jilbab. Ya, jilbab. Dan jilbab itu pada saat itu, waktu saya berada di Sidoarjo, kan waktu ke desa itu saya ada di Sidoarjo. Saya punya teman yang mana dia itu punya toko jilbab besar gitu loh. Awal-awal saya itu bekerja sama dengan dia. Jadi ketika ada order ke saya gitu ya. Kemudian saya langsung order ke dia untuk kirim ke alamat pembeli saya itu. Seperti itu prosesnya. Itu proses dropship ya? Dropship seperti itu. Itu dari tahun 2015. 2015, sudah 8 tahunan berbisnis. 8 tahunan. Cukup lama teman-teman. Jadi 8 tahun itu mendekam di rumah ya. Kan di rumah ya. Nggak kemana-mana. Berarti berawal dari dropship sampai sekarang bisa jualan software, Mas ya? Ya, nah Saya penasaran juga sih. Awal mula dropship sampai bisa jualan software itu gimana sih, Mas? Mungkin bisa lah dijelaskan sedikit. jadi awalnya gini ya, ketika saya melakukan dropship, saya kan butuh sesuatu seperti pembukuan, seperti bagaimana mengoptimasi, bagaimana penjualan itu bisa laris. Nah, suatu saat saya membeli sebuah software yang namanya, saya lupa itu ya, yang mana fungsinya itu bisa auto up toko. Kan dulu itu ada sistem kalau diklik itu bisa up, barang itu bisa naik gitu loh. Jadi itu per jam sekali. Itu kalau dikerjakan secara manual berarti kita harus pantau tiap jam klik, tiap jam ngeklik. Jadi selalu ada. Dan pada saat itu ada orang yang jualan software seperti itu. Harganya dulu kalau nggak salah itu 350.000. Nah, mau nggak mau, karena saya ingin produk saya itu meningkat, penjualan saya itu agar promosinya itu naik ya, saya beli software itu. Kemudian saya masuk ke grup support dia, dan ternyata di situ ada 1.000 orang yang pernah beli produk dia. Bayangkan ya, dia juga berada di rumah gitu loh. Akhirnya saya mikir, berarti kalau jualan software itu enak juga ya gitu. Nah, disitulah tercetus ide, kalau saya jualan software, maka yang pertama ya keunggulannya, transaksinya cepat. Jadi kalau dropship, transaksinya kan panjang. Mulai dari ketika ada order ke saya, kemudian saya order ke supplier. Kemudian supplier order ngirim barang ke customer. Setelah customer menerima, baru saya dapat income. Itu butuh sekitar 3 harian untuk paling cepat 3 hari. Nah, bagaimana kalau software? Software hanya butuh kita transfer diterima, sudah dapat aksesnya. Secepat itu gitu. Akhirnya saya pikir, berarti untuk mendapatkan uang cepat, saya harus jualan software. Itu opini saya ya. Teman-teman kalau ingin jualan yang lain itu terserah teman-teman gitu. Jadi ini pengalaman Bang Samin teman-teman. Mungkin kalau ada apa ya, mungkin bisa ditiru lah. Atau mungkin teman-teman bisa berjualan yang lain juga, nggak apa-apa sih sebenarnya. Ini cuma berbagi pengalaman aja ya. Iya. Itu bermulai dari dropship sampai bisa jualan software, Mas ya. Iya. Pertanyaan berikutnya itu ini pertanyaan sebenarnya sih. Iya, Pertanyaan yang cukup lucu lah. Karena saya bertanya itu gimana sih Mas Muzamil jualan bekerja atau berjualan gitu. Caranya? Iya, caranya apa di rumah, apa di kantor, apa di gedung ya, apa di rumahnya temen atau di base camp atau di mana. Oke. Jadi enaknya lah kalau ya, kerja online itu di mana? sebenarnya gini, seperti yang sudah saya katakan barusan, saya itu awal mula dropship ya. Kemudian saya rasa dropship itu akhirnya saya karena menemukan apa namanya ide untuk jualan software, akhirnya ada kegelisahan di hati. Berarti ada yang lebih enak ini gitu. Jadi pikiran saya seperti itu. Terus yang saya lakukan adalah bagaimana saya itu bisa jualan di Facebook. Nah, awalnya saya jualan seperti jualan pada umumnya ya. Ini software, ini fungsinya ini. Dan produknya pada saat itu jelas kalau saya kan tidak bisa tidak bisa bikin software ya. Tentunya saya mencari orang yang bisa software, kemudian saya menjualkan produk dia yang dinamakan sebagai afiliasi. Awalnya saya nyepam ya. Oh, nyepam. Nyepam. Jadi di grup-grup itu saya spam. Kebetulan saya juga punya softwarenya itu untuk nyepam. Jadi ada produk sendiri untuk nyepam
Iya chat-chat ada, ya. di grup itu ya. Jadi buat satu kata promosi yang menarik gitu, kemudian kita list grupnya ya, kita scrap, ada centang semua, langsung kirim. Terus gitu. Jadi ada softwarenya teman-teman, kalau misalkan mau kirim di beberapa grup bisa lah, nanti Iya. cek di YouTube-nya Mas Zamil aja. Tapi enggak, itu dulu ya. Itu dulu ya. Karena apa? Ada efeknya. Oh, ada efeknya, Spam bener. itu sebenarnya tidak disukai banyak orang. Oh bener sih. Termasuk Jadi mengganggu Mas ya. ya, termasuk platform penyedia seperti Facebook itu sendiri. Karena spam itu sangat mengganggu ya. Iya, bener. Ya namanya awal-awal ya, nggak bisa nggak bisa internet marketing, kurang berpengalaman lah. Yang pada akhirnya saya itu membeli sebuah e-course bagaimana cara jualan Facebook. Nah seperti itu. Yang akhirnya ternyata jualan langsung itu tidak bagus gitu. Akhirnya bagaimana saya membuat sebuah analoginya seperti ini. Untuk mendatangkan semut ya, untuk mendatangkan semut datang ke kita nggak bisa mengejar semut itu dikumpulkan gitu. Bagaimana caranya? Kita siapkan sesuatu hal yang manis. Kita taruh, maka semut itu akan datang. Seperti itu analoginya. Jadi kalau kita bikin kolam ya, kita jangan langsung panen. Maksudnya beda ya. Kalau seperti yang saya lakukan sebelumnya itu seperti mancing ikan. Jadi saya ke laut mencari ikan, mancing. Itu awal Mas ya. Iya. Kalau nggak mancing nggak dapat, kalau mancing dapat, seperti itu. Nah, bagaimana caranya agar saya itu nggak mancing lagi, tapi saya dapat ikan? Caranya dengan cara membuat kolam. Jadi Nah. jadi teman-teman yang dimaksud kolam tadi itu Iya. analoginya seperti semut lah gitu ya. Iya. Mas. Nah, kolam itu ya, bagaimana cara mendatangkan ikannya? Tentu seperti semut tadi, kita harus menyiapkan sesuatu yang menarik ikan-ikan itu untuk datang. Jadi kita harus tahu dulu permasalahan customer itu apa dalam sehari-hari. Misal, kebanyakan orang kan pengen bisnis online. Bagaimana caranya? Lah, kalau kita langsung jualin kan dia akan lari. Yes. Tapi kalau kita memberikan tips bagaimana cara bisnis online, kita memberikan pengajaran, kita berikan edukasi, maka dia akan mendekat dengan sendirinya. Seperti itu. Mungkin kita bisa yang dimaksud dengan peka lah Mas ya terhadap apa yang terjadi Iya. di lingkungan sebagai kita penyedia lah permasalahan yang ada di lingkungan Iya. ya, itu analoginya ya. Nah, setelah mereka itu percaya kita, mereka itu sudah teredukasi dengan apa yang kita sampaikan, disitulah kita mencari sebuah produk yang mana bisa memenuhi apa yang dia butuhkan, seperti itu. Kita jadi penyedia saja. Jadi intinya itu bukan kita mau bisnis apa, bukan. Tapi kita siapkan apa untuk customer kita. Nah, jadi kalau customer kita butuh A, kita harus siapkan A, gitu. Jadi bukan kita paksakan kita harus bisnis A. Orang-orang harus suruh beli, kan? Itu tidak bisa. Jadi kita kumpulkan orang dalam sebuah tempat yang namanya kolam tadi, sudah berkumpul. Kemudian kita pengen tahu. Setelah kita berinteraksi kan kita akan tahu apa yang dia butuhkan, seperti itu ya. Nah, disitulah kita tinggal menyediakan produk. Jadi kita tidak perlu pusing-pusing bikin produk, kan nggak perlu. Nggak perlu, ya. Karena penyedia tadi Mas. Iya, penyedia tadi. Dan orang-orang malah butuh kita untuk apa yang saya butuhkan harus ada lah gitu intinya sebagai penyedia kan Iya. gitu, Mas ya. Kalau masalah produk tuh banyak, Banyak benar. gampang. Yang susah itu pemasarannya itu. Karena sekarang online teman-teman yang sulit itu memang marketing lah, pemasaran. Iya. Oke, itu tentang di mana ya Mas Jamil bekerja. Ini pertanyaan berikutnya Mas Jamil. Apa sih kenapa Anda berminat untuk berbisnis online sih Mas? Ya itu tadi. Kenapa? Hal yang terpenting ketika saya ingin saya ingin berbisnis. Jadi awalnya itu teman-teman saya akan bercerita tentang sejarah ya. Ya, Jadi awalnya saya itu adalah seorang buruh pabrik. buruh pabrik. Nah, buruh pabrik yang mana pada saat itu teman saya itu bilang, apakah kita itu kerja seperti ini sampai tua? Nah, di situ saya kaget. Iya juga ya. Kalau sudah tua, apakah kita yang pertama tenaga kita sudah seperti Makin berkurang Mas ya. ya jelas makin kurang. Yang kedua, tanggungan kita semakin besar Karena punya anak nanti. karena punya anak, istri dan sebagainya. Kalau dihitung-hitung, Oh,
kok sepertinya ngepas gitu loh. Pendapatan tetap gitu kan. Iya. Nah, disitulah saya berusaha untuk menjadi seorang pebisnis. Oh. Nah, pebisnis ya awalnya sih buka konter seperti bisnis pada umumnya. Kemudian berpikir lagi, nah bagaimana ya caranya saya itu bisa bisnis hanya di rumah saja. Nah, ternyata jawabannya apa? Bisnis online. Sehingga dengan bisnis online, alasan pertama yang menjadi tujuan saya itu karena kita bisa bekerja kapanpun dan dimanapun, gitu ya. Jadi meskipun saya ada di rumah, ada di sini, ada dimanapun, Bisa, Mas, ya? saya selama ada koneksi internet, saya itu bisa menghasilkan income. Itu salah satu manfaatnya ya kalau bisnis Iya. online itu bisa di mana-mana teman-teman. Iya. Sekarang dunia ini teman-teman. Jadi hanya seperti ini ya, hanya pokoknya ada sinyal, gitu kita bisa jualan gitu ya. Berarti Mas Muzamil megang HP itu bisa jadi dia itu bekerja teman-teman ya, Iya. bisa ngelayanin customernya, Ya, bisa bukan, jadi itu. bukan bermain game ya. Lebih bermanfaat berarti kalau megang HP Mas ya. Iya, alhamdulillah. Jadi oke, itu alasan Mas Muzamil kenapa sih berminat untuk berbisnis online, salah satunya itu teman-teman. Kemudian bagaimana sih Mas pesan Mas Muzamil kepada teman-teman pemuda milenial yang saat ini inginlah untuk berbisnis online, mungkin dia itu sedang putus asa atau masih memulai atau bahkan dia sudah memulai tapi masih ragu gitu Mas. Apa pesannya Mas Muzamil untuk para pemuda-pemuda yang ada di seluruh dunia lah, Seluruhnya. atau di ya khususnya di Indonesia sendiri, gimana? Jadi satu kata kunci, satu kata yang ingin saya katakan kalau untuk generasi kita pemuda ya, Ya, teman-teman pemuda harus bisa beradaptasi, itu aja. beradaptasi. Jadi gini, Deddy Corbuzier, kalau kita berbicara Deddy Corbuzier, kalau Deddy Corbuzier seperti yang kita tahu dulu dia itu adalah pesulap ya. Sulap benar. Misal Deddy Corbuzier itu tidak beradaptasi, dia tidak melepas The Master-nya yang beralih kemudian ke acara TV, kemudian YouTube. Misal, dia sudah tidak akan kita lihat lagi sampai sekarang. Karena dia mampu dan mau beradaptasi dan mau belajar, dia sampai sekarang kita bisa kenal. Iya. Jadi komisi. Seperti itu ya. Jadi seperti yang sekarang terjadi di era ini ya. Dulu itu kalau kita kerja kan terlihat seperti pada umumnya kalau di desa itu peternak, petani gitu ya. Kebanyakan. Kalau kita tidak switch ke arah teknologi, kita akan terus ketinggalan seperti itu. Kita akan terus diperas dengan orang-orang pintar nanti gitu. Intinya Jadi- kita itu harus paham teknologi ya. Karena memang eranya teknologi, kita harus belajar teknologi. Eranya YouTube, kita harus belajar YouTube. Eranya TikTok, kita harus belajar TikTok. Seperti itu. Mengikuti lah intinya. Mengikuti, Mas, ya. harus mau beradaptasi dan mau belajar. Intinya seperti itu sih. Jadi satu kata kunci teman-teman untuk pesan para pemuda lah, intinya itu adaptasi Mas ya. Iya, harus Bisa mau beradaptasi beradaptasi. dengan lingkungan, benar sih. Sekian Mas Muzamil, terima kasih ya. Oke, saya juga berterima kasih kepada Mas Abdullah. Semoga apa yang ditanyakan beliau ini mewakili dari semua pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di luar sana ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Suasananya ini ada di Kota Keraksan ya. Kota Keraksan, tempatnya di kantor Bupati ya, di alun-alun ya, alun-alun Keraksan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika teman-teman punya pertanyaan terkait bisnis online, apa itu tentang digital marketing dan sebagainya, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Atau teman-teman punya pengalaman lain mengenai bisnis online dan software atau sebagainya, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Oke, jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan klik tombol like dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya juga agar kami atau tim saya nanti atau saya sendiri itu semangat membuat konten-konten baru. Jadi tahun 2023 ini sudah zamannya kolaborasi ya. Jadi saya akan mencoba untuk berkolaborasi dengan beberapa teman-teman. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Kita belum setting anu nih, cahaya ya. Untuk Mawan ya.